kilo? 4 ekor. Kira-kira seekor berapa nih? Berapa kilo? 1 kiloan. Kita mikirnya harusnya protein yang dikejar, bukan jenis ayam atau daging, tapi protein kan bisa juga dari ikan. Kalau kita negara kepulauan. Lagi nggak ada ya? Nggak ada. Kamu biasanya ngambil dari mana? Dari pasar Bogor, Pak. Pasar Bogor? Iya. Pasar Induk. Berapa harganya nih? Sekarang dia tinggi sampai 45. Di sananya berapa? Di sananya 45. Ah, enggak. Iya. Pasar Bogor enggak. Oh, enggak ada bos lagi sih enggak ada. Nah, ini 45 sekarang. Impor atau lokal? Impor, oh ini lebih murah impor. Kalau lokal 125. Ini berapa? 105. Iya, yuk. Ya, Pak, buat undang. Berapa ekor? Ya, 100 lebih lah. 100 lebih ya? Termasuk kakinya tuh? Iya. Ceker? Iya. Oh gitu. Iya, terima kasih ya, selamat. Ibu gimana? Mana bisa mahal? Iya, kenapa mahal? Ya nggak tahu itu. Hah? Nggak tahu apa kenapa harga mahal. Oh itu barangnya kurang, apa? Angkanya sih begitu. Begitu ya? Ambilnya dari mana ya ayam? Dari Tasik kalau Jakarta. Kasih ya. Kenapa itu, Bro? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya berada di salah satu lokasi yang memang tidak begitu lazim untuk diadakan sebuah dialog. Ya, saat ini saya berada di Pasar Modern Bumi Serpong Damai BSD Tangerang. Dan di sini memang selama 60 menit ke depan saya Melisa Ganasari akan memandu Anda dalam sebuah acara dialog spesial yaitu Pasar Politik. Nah, memang lokasi pasar ini dipilih karena pasar ini memang merupakan salah satu etalase ekonomi masyarakat. Selain itu juga pasar juga belakangan ini dijadikan oleh para pejabat dan juga politisi untuk sebagai sarana mendekatkan diri dengan masyarakat. Nah, sudah hadir bersama saya untuk membahas isu-isu politik dan juga ekonomi di bulan Ramadan. Saat ini tamu-tamu saya yang sangat spesial. Mulai dari sebelah saya ada politikus cantik kita, ada wasekjen dari Partai Golkar, Mbak Nurul Arifin. Halo Mbak Nurul. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasanya lancar Mbak hari ini? Lancar insya Allah. Lancar, alhamdulillah. Berikutnya kita juga punya ada di tengah kita yang sudah kita nanti-nantikan dan kita tunggu-tunggu dari tadi nih. Kita punya wakil presiden tahun 2004 dan 2009. Ini adalah Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Yusuf Kalla, apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Tadi udah keliling-keliling pasar Pak? Lihat keadaan. Lihat keadaan keliling-keliling. Ya. Ini pertama kali datang ke pasar sini? Iya, pertama kali di sini. Semacam ini sudah beberapa kali. Oh, Di datang sini ke pasar pertama sudah beberapa kali, tapi yang ke pasar ini baru pertama kali ya Pak ya. Kita sambut dengan meriah nih ya, Pak Yusuf Kalla sudah datang ke sini pagi-pagi bisa bersama dengan kita di sini. Dan juga yang ketiga kita juga punya Wakil Menteri Perdagangan kita nih, Bapak Bayu Krisnamurti. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, jauh-jauh dari Bogor datang ke sini ya Pak ya? Iya, alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah lancar. Mungkin karena memang masih bulan puasa nih, Iya. masih pada tidur pagi-pagi ya. Oke, kita akan membahas mengenai masalah politik dan juga ekonomi. Kita mulai dari, karena di posasinya di pasar, kita mulai dari ekonomi kayaknya Pak ya. Saya mulai dari Pak Yusuf Kalla nih Pak. Masyarakat nih mengeluh Pak, karena memang kan di bulan Ramadan ini harga-harga kebutuhan semakin naik, apalagi juga berdekatan dengan kenaikan harga BBM. Apakah memang kenaikan harga yang ada saat ini sudah wajar dan memang harus diterima begitu saja dengan masyarakat atau gimana nih Pak Jaka? Ya di sini tentu kita lihat apa yang naik, kenapa dia naik, tentu itu hal kan. Kalau kita lihat yang naik itu seperti daging, ayam, cabai, atau beberapa ayam, dan lain-lainnya. Tentu juga ada sebabnya. Contohnya ya kalau daging ini menahun nih, sudah setahun ini masalah nih. Karena saling tarik menarik
antara supply dalam negeri yang kurang kemudian impor. Ayam juga begitu, mungkin ikut atau masyarakat memilih, pasti namanya juga substitusi. Kalau cabai ada faktor iklim, ada faktor mungkin tiba-tiba kebutuhan banyak. Jadi kita lihatnya dari banyak segi sebenarnya. Tapi apapun namanya, setiap kenaikan bahan pokok ini mempunyai dua hal. Di lain pihak tentu konsumen merasa naik, tapi kalau sayur naik atau apa kentang, kenikmatan untuk petani juga. Jadi ada dua hal sebenarnya efeknya. Kita pilih yang mana? Kan di sini tentu harus dipilih pertengahannya. Hanya jangan kita tekan juga 100% petani untuk turun harga, tapi kita juga tidak boleh pemerintah mempunyai kebijakan untuk menahan harga itu pada tahap yang wajar juga. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali di Pasar Politik sesaat lagi.